Bab 1180. Raja Boneka. Paus mengenakan jubah magis putih, memegang tongkat emas di tangannya, dan senyuman tampaknya selalu ada di wajah tuanya. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia Raja, tribunal pergi ke kota Handing untuk menyelidiki kematian Paladin Suci Elan. Kami selalu berteman baik, bagaimana kami bisa melakukan apapun pada Nona Anita?" Raja mengerutkan kening, mengertakkan gigi, kemudian menghela nafas lega dan memaksakan senyuman. "Tuan Paus, aku tahu apa yang baru saja kamu katakan. Jangan khawatir, aku akan memberikan dukungan penuh jika kekaisaran dapat melewati krisis." Yang mulia Raja sangat masuk akal. Kalau begitu, formasi ini akan diurus oleh area suci di masa depan. Paus tersenyum tipis, memandang Anita, kemudian melirik Sali Liu dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menunda Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Putri." Dengan tawa yang aneh, tubuh Paus berubah menjadi kehampaan dan menghilang ke tempat. Sial. Melihat Paus pergi, Vincent hanya bisa mengutuk, "Benda tua ini benar-benar mengancamku. Sial, kemana perginya si Gers itu? Mengapa aku tidak bisa menghubunginya? Apa yang sedang terjadi di kota Handing?" Anita melihat kemarahan ayahnya dan merasa sedikit sedih. Ayahnya terlalu sibuk mengurus masalah Paus, dan dia membuat masalah untuk ayahnya. Anita berkata dengan wajah khawatir, "Ayah, lingkungan kota Handing berantakan. Dekan Gers telah memerintahkan semua biarawan timur untuk ditangkap, dan sekarang semua biarawan timur di sekitar kota Handing telah dibawa pergi. Aku juga bertemu dengan dua kakak cantik yang menyelamatkanku." Anita menangis. Ketiga paladin suci itu, yang tahu siapa aku, masih berbicara dengan tidak sopan tentang Anda, Yang Mulia Ayahku, dan kami mulai berkelahi. Berkelahi. Tiga paladin suci. Tubuh besar Vincent bergetar hebat dan mengutuk, "Paus Harvey sialan, bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Vincent tiba-tiba bertanya. Anita menangis dengan keras, "Ada seorang kakak peri, dia membantuku dan Kak Sali untuk pergi, jadi aku berlari ke formasi teleportasi dan membawa Kak Sali kembali. Dan kakak peri itu, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang." "Maksudmu, satu orang menghadapi tiga paladin suci sendirian?" Mata Vincent tiba-tiba berbinar. Ya, kakak peri itu sangat kuat dan memukul mundur ketiga bajingan itu dengan satu jurus." Anita memberi isyarat dengan tangannya. Mendengar kata-kata Anita, semua yang hadir terkejut, dan Vincent bahkan bertanya, "Siapa kakak peri yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, Sali Liu angkat bicara, "Yang Mulia Raja, kakak peri yang dibicarakan Anita adalah Pregi Dugu, putri tertua dari ras iblis di area timur dunia spiritualku." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh hadirin menjadi gempar. Ya Tuhan, itu sebenarnya adalah putri tertua dari ras iblis. Mengapa begitu banyak ras iblis datang ke barat kita? Bagaimana mungkin putri tertua dari ras iblis menyelamatkan orang-orang barat kita? Bukankah ras iblis bersekongkol dengan anjing-anjing dari area suci? Vincent mengerutkan kening dan bertanya kepada Sali Liu, "Nona, aku tidak tahu Anda siapa." Sali Liu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Aku Sali Liu, murid Raja Siluman Ekor 9. Tolong kirimkan seseorang untuk menyelamatkan Pregi Dugu." Murid Raja Siluman Ekor 9. Mata Vincent berbinar, lalu ada kesedihan di matanya. Sayangnya, kota Handing itu berjarak lebih dari 100.000 kilometer dari ibu kota kekaisaranku. Bahkan jika kita mengirim seseorang ke sana sekarang, itu akan terlambat. Lebih dari 100.000 kilometer. Tubuh Sali Liu bergetar. Apakah tidak ada formasi teleportasi? Vincent tersenyum pahit. "Nona, kamu baru saja mendengar.
Formasi teleportasi ini sekarang berada di bawah kendali area suci. Aku tidak punya cara untuk mengaktifkan formasi itu. Apa? Sali Liu berseru kaget, berdiri tercengang di tempat. Pregi Dugu telah bertarung 1 lawan 3 untuk menyelamatkan dirinya dan Anita, dan jika tidak ada penyelamatan, dikhawatirkan Pregi Dugu tidak akan bertahan selama itu. Memikirkan hal ini, Sali Liu diliputi kesedihan. Melihat Sali Liu yang cemberut, Vincent berkata dengan ringan, "Tapi jangan khawatir, karena ahli itu adalah putri ras iblis. Jika dia mengungkapkan identitasnya, mereka pasti akan memperlakukan Pregi Dugu sebagai tamu mereka, dan Pregi Dugu pasti akan aman." "Yang mulia Raja, apa maksudmu?" Sali Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Vincent menghela nafas. Ras iblis dan area suci barat telah lama setuju untuk bekerja sama untuk semacam eksperimen. Jika putri tertua ras iblis dibunuh oleh area suci, apakah kamu merasa Raja Iblis Langit akan melepaskan area suci? Melihat raja yang tidak memiliki otoritas apapun dan tampak seperti boneka, Sali Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah. Tapi ini aneh, mengapa putri tertua ras iblis menyelamatkan kalian?" Mata Vincent dingin, dan niat membunuh menyapu tubuh Sali Liu. Sali Liu merasakan niat membunuh dan menegang. "Aku tidak tahu, aku kebetulan bertemu Yang Mulia Putri dan Pregi Dugu selama kekacauan." "Oh." Vincent bertanya kepada Anita, yang berada di sampingnya, "Bagaimana kamu bertemu dengan putri tertua ras iblis?" Anita terdiam. "Aku tidak tahu siapa dia, Ayah." "Apakah Ayah akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku berhutang pada seseorang dan dipekerjakan secara kredit?" Sudut-sudut mulut Vincent berkedut. "Menurutmu?" Anita buru-buru menjelaskan, "Jadi begini, aku bertemu dengan seorang ahli, dan Pregi Dugu adalah pelayan ahli itu. Aku belum pernah melihat kakak peri itu bergerak, tapi sepertinya, orang yang disebut ahli itu, seharusnya pelayan kakak peri." "Ahli? Ahli apa?" Sali Liu dan Vincent bertanya pada saat yang bersamaan. Anita terus menjelaskan, "Itu adalah seorang ahli, seorang pria dari timur, apa namanya, Yosu." "Ya, namanya Yosu." "Yosu." Sali Liu berseru, "Di mana dia?" Melihat ekspresi gugup Sali Liu, Anita terkejut. "Aku belum melihat Yosu sejak kerusuhan, mungkin dia sudah meninggal." Nama Yosu adalah nama yang sangat dikenal oleh Sali Liu, siapa lagi kalau bukan Louis Lu. Sali Liu sedikit bersemangat mendengar nama ini, tetapi kemudian dia menjadi tenang dan tersenyum. "Kalau begitu, kota Handing akan aman." "Kenapa?" Anita dan Vincent bertanya pada saat yang bersamaan. Vincent bahkan lebih penasaran lagi. "Nona dari timur, apakah kamu mengenal pria bernama Yosu itu?" Siapapun yang memiliki hubungan dengan ahli seperti Pregi Dugu pasti bukan orang yang lemah. Sali Liu tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan berbohong kepada Yang Mulia Raja, Yosu adalah nama samaran suamiku. Dengan adanya suamiku, kota Handing akan aman." "Suamimu? Siapa dia?" Raja Tianxia bersambung. Bab 1181. Dok sudah gila. Ketika mereka mendengar dua kata Raja Tianxia, semua orang menghirup udara dingin yang tajam. Seluruh tubuh Raja Vincent bahkan bergetar. Nama Kaisar Siluman yang baru, Kaisar Dewa Louis dan Raja Tianxia, telah menyebar ke seluruh dunia spiritual. Itu bukan karena kekuatan Louis Lu, tetapi karena, seperti yang diketahui oleh seluruh dunia spiritual, ras Siluman Timur dan ras manusia Timur hidup dalam harmoni, mematahkan kebencian puluhan ribu tahun. Yang disebut sebagai raja dari semua ini adalah Raja Tianxia.
Tapi itu semua hanya yang didengar, bukan yang mereka lihat. Suamimu adalah Raja Tianxia, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Sikap Vincent berubah 180 derajat, dia batuk 2 kali, itu. Nona Sally, kamu pasti lelah setelah berdiri begitu lama. Aku akan membuat pengaturan sekarang untuk menerima kakak Sally dengan baik hari ini. Lihat sikap Vincent. Para bangsawan juga bisa mengerti. Status Raja Tianxia di dunia spiritual jauh lebih kuat daripada Raja Boneka ini. Raja Tianxia memiliki banyak ahli di bawahnya. Jika mereka bisa berhubungan baik dengan Raja Tianxia, mereka yang berada di area suci harus lebih berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, Sally Liu ini adalah bos besar. Vincent menganalisis situasi dengan hati-hati, terlepas dari apakah kata-kata Sally Liu itu benar atau tidak, tetapi melihat wajah cantik Sally Liu, Vincent sudah agak mempercayainya. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan putrinya, jadi sudah sepantasnya dia diperlakukan dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah ahli Dewa Emas dari Timur dan murid Raja Siluman Ekor 9, jadi dia tidak mungkin mengolok-olok Raja Tianxia. Nona Sally, apakah Anda ingin makan sesuatu? Ngomong-ngomong, kapan suamimu datang ke area barat dunia spiritual? Bisakah kamu memperkenalkanku kepada suamimu? Kami di area barat dunia spiritual sangat tulus. Apakah kamu memiliki kakak atau adik laki-laki? Aku juga memiliki seorang anak perempuan. Kata-kata Pregi Dugu benar-benar terlalu banyak informasi, tetapi dalam benak Louis Lu, dia telah merasakan ketulusan perasaan Anmos Swan saat itu, jadi dia tidak mungkin membohongi dirinya, bukan? Mungkin karena Pregi Dugu tidak ingin membicarakan masa lalu, jadi Louis Lu tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia melanjutkan pengejarannya ke arah tempat di mana Sally Liu pergi. Tapi di tengah pengejaran, aura kedua orang itu menghilang. Ketika Louis Lu tiba-tiba mengerem, Pregi Dugu hampir tersandung dan jatuh dari kursi belakang, mengeluh dengan wajah tidak puas. Louis Lu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuhku? Tidak. Apakah kamu tidak menyadarinya? Aura Anita dan Sally benar-benar menghilang. Louis Lu berdiri tercengang di tempat itu, berteriak di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pregi Dugu juga tercengang dan berkata dengan kaget, aku bisa merasakannya, apakah seseorang menyulik mereka? Louis Lu menggelengkan kepalanya, aku rasa tidak, jika ada, dengan jiwa dewaku, aku pasti bisa merasakan aura orang itu bahkan untuk sesaat. Tetapi sekarang, untuk radius 100 mil di sekitar, tidak ada aura Sally dan Anita sama sekali. Duduklah, kita pergi ke tempat di mana mereka menghilang terlebih dahulu. Pregi Dugu menganggukkan kepalanya. Tetapi Pregi Dugu sendiri bahkan tidak menyadari bahwa selama beberapa hari yang dia habiskan bersama Anita dan Louis Lu, hatinya sendiri perlahan-lahan mulai berubah. Dalam hatinya, dia mulai sedikit khawatir dengan keadaan Anita. Meskipun Anita selalu menyebut dirinya sebagai kakak jelek dan wanita jelek, tepat ketika Anita dalam bahaya, hatinya sebenarnya mulai peduli pada Anita. Melihat formasi bintang berujung 6 di depannya, Louis Lu mengangguk, sepertinya mereka menggunakan semacam formasi untuk berteleportasi ke tempat lain. Omong kosong, aku juga bisa melihatnya. Pregi Dugu menatap Louis Lu dengan tatapan kosong, yang penting adalah kemana mereka berteleportasi. Itu kuncinya. Apakah kamu tahu tentang formasi teleportasi? Louis Lu bertanya. Pregi Dugu mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa memahami metode klan naga semacam ini? Kami para ras iblis tidak pernah berurusan dengan ras siluman. Sebagai kaisar siluman, kamu tidak mengerti. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berpikir, seandainya saja Kak Naga ada dengannya saat ini. Aku tidak mengerti, tapi aku punya ide bagus.
Louis Lu berkata dengan ringan, karena ini adalah formasi teleportasi, pasti ada banyak orang yang menggunakannya, jadi kita hanya perlu menunggu di sini dan meminta seseorang membawa kita ke sana ketika saatnya tiba. Kamu benar-benar sangat pintar. Pregi Dugu memandang Louis Lu seperti orang bodoh. Formasi teleportasi ini jarang di dunia, bahkan di barat, ini adalah keberadaan yang sangat langka. Coba tebak, apakah Master Iblis dan Ksatria biasa akan menggunakan formasi teleportasi semacam ini? Louis Lu tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu bagaimana menurutmu? Pregi Dugu menghela nafas, biasanya begitu pintar, kenapa ketika sampai pada saat kritis, kamu menjadi bodoh? Tempat ini paling dekat dengan kota Handing, formasi ini pasti digunakan oleh seseorang di kota Handing. Kita hanya perlu pergi ke kota Handing, mencari penguasa kota atau dekan siapa itu, dan meminta mereka untuk membantu kita. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi mengapa mereka akan membantu kita? Louis Lu mengerutkan kening. Untuk apa pedang di tanganmu? Pregi Dugu berkata dengan sedikit marah. Aku mengerti. Kedua orang itu berbalik dan siap menuju kota Handing. Pada saat ini, sebuah lagu merdu terdengar dari udara. Ada seekor naga di timur kuno, namanya Kak Naga. Ada seekor naga di timur kuno, dan namanya Naga Dua. 9 naga darah menggali keluar dari lengan baju Dok, dan Kak Naga berkata dengan senyum cabul, Dok, seru sekali, adegan dengan Hien Song barusan sangat berdarah, itu membuatku takut setengah mati. Tapi aku tidak terlalu peduli, Hien Song ini terlalu kecil, tidak sebesar yang itu, ya, tidak sebesar Markili. Sekarang tidak akan diberikan kepada ayam, mungkin akan dimakan sebagai kacang di suatu tempat. Katakanlah, Dok, kemana kamu akan membawa kami? Apakah kita akan mencari Raja Iblis Langit sekarang? Apakah kamu bisa mengalahkan Raja Iblis Langit? Dok tersenyum, hehe, aku tidak tahu, tapi di area barat dunia spiritual ini, aku tahu tempat di mana kalian semua bisa memulihkan kultivasi kalian. Ketika Kak Naga dan naga lainnya mendengar kata-kata Dok, mulut mereka berair, benarkah? Ada tempat seperti itu di area barat dunia spiritual. Katakan padaku, di manakah itu? Dok berdiri di kehampaan, membolak-balik buku langit di tangannya, dan berkata dengan serius, ada tertulis di buku bahwa hal yang bisa memulihkan kultivasi kalian ada di area suci. Area suci. Wajah Kak Naga tiba-tiba berubah dan wajahnya yang gelap semakin menggelap. Dok, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan, dari mana kamu mendapatkan buku ini yang kamu bolak-balik dengan santai? Apakah bisa dipercaya? Aku menulisnya sendiri. Jika aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan menghajarmu terlebih dahulu. Serius, kemana kita akan pergi sekarang? Dok memandangi Kak Naga di lengan bajunya dengan tatapan ingin tahu, bukankah sudah kubilang? Kita pergi ke area suci, markas besar tahta suci. Ada sesuatu yang bisa memulihkan kultivasimu, Kak Naga. Kamu yakin? Yakin. Kamu mengecewakan kami, saudara-saudara, Dok sudah gila. Bersambung.